Halo teman-teman semuanya, balik lagi di segmen belajar politik. Nah, kali ini teman-teman, sebenarnya saya itu pengen melakukan sebuah pengakuan yang mana mungkin kalau teman-teman udah ngikutin saya atau yang tahu saya ya, mau itu online, offline, apalagi online ya. Yes, saya itu seorang ini teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Ya, seorang itu. Ya terus apa? Apakah saya menuntut sesuatu? Tidak, tidak teman-teman. Bahkan ketika saya melakukan itu pun tidak ada apa-apa secara materi yang saya dapat. Tidak ada. Karena selalu ya kayak buat saya pribadi, ini hanya masalah pemahaman, pemikiran, dan masalah trust atau kepercayaan, dan ada kepuasan tersendiri ketika kita mendukung seorang yang kita percaya ya. Nah, dan timbal baliknya saya rasa emang saya juga nggak menuntut apa-apa, apalagi sekarang sebenarnya lebih banyak orang waktu jadi ini ya, waktu jadi saksi kemarin, waktu pemilu kemarin tuh uangnya bisa sampai 1,2 kalau nggak salah, sebagusan itu. Ya nggak apa-apa, saya nggak menuntut hal tersebut, teman di sini sedikit agak nggak ngenaken gitu loh. Karena balik lagi yang kita berikan itu tuh adalah trust, dan sekarang pada kenyataannya agak sulit hal tersebut untuk di mau bagaimanapun ya. Teman-teman yang demo, teman-teman yang itu udah kayak sulit untuk ditutupi, sulit untuk, maksudnya tidak memikirkan hal tersebut, pasti kepikiran, sudah pasti kita tahu gitu. Dan saya pribadi kalau masalah yang MK yang Mas Gibran kemarin itu cuman kayak apa ya, pikiran saya sih itu kayak, walaupun seperti itu ya, saya menganggapnya itu sebagai sebuah revolusi ya, sama kayak pembangkangan Amerika Serikat ke Inggris lah ya. Karena harusnya kalau emang nurut-nurut aja sama yang dulu-dulu, atau apa namanya, harus iya, sebelum sebelum mereka melakukan revolusi kan mbah-mbah mereka, kakek-kakek mereka, bapak-bapak mereka juga ngikut Inggris gitu, Britania gitu. Kenapa di era mereka mereka berani membangkang konstitusi dari Britania itu? Mereka bangkang. Bahkan yang melakukan pembangkangan juga orang militer. Nah, menurut saya pribadi nggak masalah. Apa ya, adanya perubahan di masa kini dengan apa yang ada di dulu itu tidak, saya yakin tidak akan melukai founding father kita gitu. Nggak bakal sampai seperti kita melecehkan atau meninggalkan, melupakan mereka gitu, enggak. Mereka punya masa mereka sendiri, dan ketika kita berjuang di masa kita, mereka pasti bakal mensupport juga gitu loh. Nah cuman ketika hal tersebut tidak baik, nah inilah yang perlu kita tindak, yang perlu kita stop. Revolusi bukan masalah, tapi kalau jujur kalau yang udah seperti ini saya rasa udah berlebihan ya, kayak I think this is too much, sudah sangat-sangat berlebihan teman-teman. Jadi mungkin kalau dari saya sih masih tetap, ya saya masih trust lah ke itu, berikan mereka waktu biar bisa menunjukkan performanya. Belum apa-apa sudah di stop-stop. Dan sebenarnya kalau kita bicara masalah tolak itu ujung-ujungnya ya 5 tahun lagi pasti bakal muncul lagi mereka. Percuma kita mau menghentikan mereka, satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah mengalahkan mereka. Mari kita cari tandingannya, cuma itu doang mungkin ya. Kalau sekarang ya udah,
seenggaknya berikan mereka kesempatan, biarkanlah beberapa, kalau memang bukan cuman tidak memenuhi ekspektasi dari saya sendiri, bahkan sampai merusak, kayak merembet kemana-mana dan udah parah, saya bakal lebih terluka dibanding yang tidak memilih, apalagi tidak mendukung mereka gitu. Saya yang paling terluka daripada yang demo-demo itu, saya lebih terluka, saya bakal bertindak jauh lebih dibanding teman-teman yang berdemo itu. Gitu. Dan kalau buat saya pribadi sih selalu ya, buat saya kalau bisa anak muda paling tidak diberi kesempatan lah, umur 30, umur 35 sudah bisa, itu kan sesuatu yang bagus kalau menurut saya. Dan saya juga nggak peduli mau pemimpinnya umur berapa, hanya memperkaya golongan sendiri atau apapun, otoriter nggak masalah selama rakyatnya memang bisa membopong rakyatnya. Kim Jong Un tuh banjir sampai turun-turun loh, Kim Jong Un bro, rambutnya kena ranting kayu demi rakyatnya. Dia bahkan tidak mau dibantu oleh negara tetangga yang teman-teman dia tidak mau, karena dia nggak punya tanggung jawab untuk itu. Jadi memang ya sudahlah, intinya saya pribadi bukan hanya akan mengawal putusan MK yang mana sudah final ya, sekarang kita kawal Indonesia selama 5 tahun ke depan ini. Dan kalau ada apa-apa yang ternyata apalagi sampai merusak, bukan hanya tidak memenuhi ekspektasi saya, tapi merusak, ya saya bakal ikutan join sama teman-teman yang lain yang kemarin demo. Jadi mungkin sekian pembahasan politik kali ini, dan curhat dari saya hanya orang biasa, hanya ya relawan-relawan biasa, nggak kayak yang relawan yang itu tuh, kok nggak malu gitu loh, jadi tentang ketua relawan gitu, nggak punya ini di bidang IT. Nah, aduh, itu saya paling next. Kadang sayang gitu, presidennya bagus, ada kayak begitu kan. Sudahlah, intinya sekian dari saya, curhat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan I think it's okay bro kalau kita mempunyai pemikiran berbeda. Karena saya yakin teman-teman yang berseberangan dan menyerang ini sekarang itu cinta pada tanah air ini. Tapi kami juga mensupport itu karena kami juga cinta. Kami percaya. Sampai batas mana kami percaya, dia tinggal kita lihat jalannya seperti apa. Saya Admin Paraste mengucapkan maaf kalau audio kali ini bakal kecil, karena saya nggak kuat untuk ngomong keras. Dan ya, jangan lupa untuk terus belajar teman-teman, karena bisa jadi guru Anda sendiri malas untuk belajar. Dadah.